Ta'ala yang ke-18 Sami'un. Sami'un. Nah, kalau sifat apa? Yang kedua sama. Nah, sama itu sifat ma'ani. Kalau Sami'un itu sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah dan ma'ani itu kadang terpisah lazim-laziman. Ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Jadi termasuk Sami'un sifat maknawiyah. Sami'un artinya yang mendengar Allah Ta'ala. Yang mendengar Allah Ta'ala. Ini keterangannya kurang lebih. Dia adalah sifat sama. Sami'un keterangannya kurang lebih. Bedanya kalau sifat sama itu sifat ma'ani. Kalau sifat Sami'un yaitu sifat maknawiyah. Nah, jadi Sami'un artinya yang mendengar Allah Ta'ala. Sifat sama berada di Allah Ta'ala lalu dinamakan Sami'un, yang artinya yang mendengar Allah Ta'ala. Allah mendengar segala sesuatu. Nah, Allah itu mendengar sesuatu dengan sifat sama yang berada di zat Allah. Allah mendengar sesuatu bukan memakai alat telinga kayak kita. Jadi Allah mendengar dengan sifat samanya. Ada kita mendengar digunakan Allah telinga. Tapi telinga kita ini kata kau dia mendengar seorangan apabila Allah kata menolongi. Nah, jadi kita tahu mendengar itu dengan pertolongan Allah. Nah, kita mau mendengar dengan pertolongan Allah. Nah, jadi kita mendengar digunakan Allah telinga alat telinga. Allah mendengar sesuatu bukan dengan bertelinga kita. Ada. Ya, Allah mendengar dengan sifat sama yang berada di zat Allah Ta'ala. Tetapi kalau etikat mujassimah musabbibah itu mengiktikatakan meyakinkan Tuhan berbentuk seperti manusia kayak kita. Nah, berawak, kepala, bertelinga, berbentak, berhidung, bertangan, berbis. Itu etikat mujassimah atau etikat musabbibah. Nah, itu sesatnya. Dikatakan meyakinkan Tuhan berbentuk seperti kita manusia, itu sesat. Tuhan seperti kita manusia. Nah, lain Tuhan makhluk lain Tuhan. Karena yang bernama wajib wujud yang bernama Allah itu ada sesama dengan makhluk. Zatnya pada sama dengan makhluk. Sifatnya pada sama dengan makhluk, perbuatannya ada sama juga dengan makhluk. Jadi kita i'tiqad Ahlussunnah Jamaah, i'tiqad Nabi kita dan para sahabat Nabi. Nah, disebut dinamakan ulama i'tiqad Ahlussunnah Jamaah. Makanya Ahlussunnah Jamaah benar. Lain pada Ahlussunnah Jamaah samuan sesat. Nah, samuan sesat, tapi banyak orang yang sesat. Jangan hadis terkata ummati ba'di thalathan wa sab'ina firqatan kulluhum bin nar illa wahidatan. Ujar Nabi, sesudah aku wafat nantinya umatku ini bercerai-berai. Nah, i'tiqadnya, fikihnya, tasawufnya 73 golongan. Seluruhnya masuk neraka. Jangan kita kecuali kalau masuk neraka satu golongan. Lalu di antara sahabat bertanya, "Wama qila wama tilkal waidatu ya Rasulullah?" Nah, dia Rasulullah sahabat, "Wahai Rasulullah, apa satu golongan yang ada masuk neraka itu apa?" Lalu Nabi menjelaskan, "Ya Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati alayhi ashabi." I'tiqadmu ya Nabi dan i'tiqad para sahabatmu disebut tidak ulama i'tiqad Ahlussunnah Jamaah. Nah, jadi Ahlussunnah Jamaah itu i'tiqad Nabi dan i'tiqad para sahabat Nabi itu yang benar, yang diterima. Lain daripada Ahlussunnah Jamaah ada yang ditolak semua. Nah, 73, 72 sesatnya Pak.
173 kira Nabi surat Muhammad berkali-kali umat mengiktikaf keyakinannya hanya satu aja nang wujud nang hadis 72 nang sesatnya. Sesat 72 itu Syiah, apalagi itu Mujassimah, Qadariyah, Jabariyah, ya kan, Khawarij, ya kan. Tapi Syiah kan pecahnya tuh 20 pecahnya, Jabariyah pecahnya, Mu'tazilah pecahnya, banyak pecahannya. Nah, jadi ketika kita sholat jamaah, Allah mendengar segala sesuatu dengan sifat samanya yang berada di zat Allah. Bukan Allah mendengar perkalinya. Allah mendengar bukan hanya suara didengar Allah, tetapi segala benda pun didengar Allah Ta'ala juga. Bagi Allah Ta'ala mendengar benda, nah ini kita ada mengetahui. Kita ada mengetahui. Jadi Allah itu bukan hanya mendengar segala suara, tetapi juga mendengar Allah segala benda. Nah, benda itu semua diketahui Allah. Dapat didengar oleh Allah, mendengarnya itu dengan sifat sama. Nah, tahu Allah apa tadi? Sifat Sami'un, Allah yang mendengar. Pandangan Allah jauh lawan barat, sama jelasnya. Sesuatu yang didengar Allah, benda ada suara jauh lawan barat, sama jelasnya. Ada perbedaan. Ada kita bila barat, nah suara itu jelas kita mendengar. Bila jauh mana tidak bisa ada mendengar kita. Nah itu perbedaan pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Apa yang kita baca, kita pandai, semuaan didengar Allah Ta'ala. Kita mengalamun kan mengalamun itu hati berbanding, mengalamun, ya kan? Mengalamun dunia, BTM, ya kan? Mengalamun, ini ada kisah, ya kan? Mengalamun. Walau dari ada berisi berjamban belakang rumah, berkira mencari akar kayu yang dengan jambatan timbul akar kayu di sebelah terkait. Sambil pengalaman ayam anak ayam potong ini jadi kalau dengar ayam potong anak penjual ayam potong anak kambing banyak kita dengar penjual potong anak sapi. Itu pengalaman. Ada merasa kemaluan diikut saling baca. Kemaluan ada merasa dikurung saling baca ikutnya. Akhirnya berkah, jadi mengalamun. Ada merasa malu diikut saling baca. Tidak kan? Pengalaman dunia, tidak kan? Kan pengalaman itu ada dua, sama pengalaman yang berpahala dan pengalaman yang berpahala. Bila pengalaman berpahala itu yaitu disebut tafakur. Nama pengalaman masih ditanya. Nah, pengalaman, mentafakkurkan nikmat yang diberi Allah. Pengalaman, ciptaan Allah, jangan halangi. Langit beri Allah Maha Kuasanya menyediakan langit 7 lapis langit, berturunkan ada langit bergantung, ada juga. Nah, berapa juta tahun sudah langit ini Allah menjadikan ada warna runtuh, impal itu ada warna. Ada kata-kata impal langit, runtuh langit, ada enggak? Maka bahaya langit pertama, langit dunia dijadikanlah emas. Emas dijadikan langit pertama, banyaknya mau impalnya. Maka kayak udah impal langit pertama yang emas lah, kubur pas di rumah kita baru sugihan. Ya, basugihan. Jangan mau kubur tukang impal ke langit pertama ini emas. Dijadikan Allah Ta'ala. Kita ada mau impal, ya kan? Kubur runtuh ada mau. Nah kita mata melihat, lalu hati mentafakkurkan, mengotakkan. Nah Allah Maha Kuasanya itu tafakur, makomot, lalu berpahala.
Alam kado itu dapat mau mengenai kepala, yaitu mau pengalaman masalah keduniaan. Nah itu kan jadi masalah. Malahan hati sakit, pengalaman orangnya susah, pengalaman. Ya kalau masalah kesugihan, bertambah sakit hati. Ini pengalaman itu ada juga pengalaman masalah apa nikmat yang diberikan Allah. Pengalaman ciptaan Allah itu dapat pahala. Bahkan Nabi menyampaikan hadis tafakur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Ujar Nabi, barang siapa tafakur memikirkan nikmat yang diberikan Allah dan ciptaan Allah, satu jam aja, satu saat, itu satu saat di situ bukan satu jam maknanya. Itu satu umat aja lebih besar daripada ibadah sunat setahun. Kata para saat itu bukan saat itu satu jam, bukan satu umat aja, tanpa tulis umat aja. Tapi lebih besar daripada ibadah sunat setahunan. Melihat tumbuh-tumbuhan macam-macam tumbuh-tumbuhan Allah menyediakannya. Banyak Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan lain juga di rumah kita sudah macam-macam lain tumbuh-tumbuhan lain lagi. Ini kekuasaan Allah, perbuatan Allah. Allah Maha Suci kaya karena banyak karena isian makhluk. Pemikiran anak kita itu semuaan dapat pahala. Satu umat ini kenapa? Pemikiran anak kita mata bapak itu lebih besar daripada nilai daripada beribadah sahahuna. Nah, kembali kita kepada pelajaran kita, sifat Allah yang wajib yang ke-18 sami'un. Sami'un artinya yang mendengar Allah Ta'ala. Jadi Allah mendengar ada sama dengan mendengar kita. Lawannya as-sammun. Baris lawannya as-sammun artinya yang tuli. Artinya yang tuli. Jadi setiap sifat Allah dan wajib itu pasti ada sifat lawanannya. Ada sifat lawanan daripada sifat sami'un, yaitu as-sammun artinya yang tuli. Mustahil dia yang tuli. Akal kita yang waras menolak mustahil. Akal kita yang waras menolak, kadang menerima iya Allah yang tuli. Jadi akal kita yang waras menghukumkan Allah tuli itu mustahil. Mustahil karena sifat tuli itu sifat kekurangan. Orang tuli, misalnya kita nih manusia tuli, itu berarti sifat kekurangan. Gimana kekurangannya? Ditulisnya doang, disebut kekurangannya. Jadi Allah kadang mempunyai sifat kekurangan. Semua Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Bila Allah mustahil yang tuli, kesimpulannya wajib Allah Ta'ala yang mendengar. Wajib, ingat, wajib di sini wajib pada hukum akal, artinya pasti Allah Ta'ala yang mendengar. Dalilnya seperti dalil sama. Dalil sami'un itu sama dengan dalil sama. Dalil sama laqad sami'allah, sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Ta'ala. Dalilnya jadi supaya keyakinan kita ini kuat, jangan ada sedikit ragu-ragu. Diperkuat dengan dalil Quran. Allah bersifat sami'un yang mendengar, mustahil Allah yang tuli. Diperkuat dengan dalil ayat Quran, laqad sami'allahu, sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Ta'ala. Di ayat lain firman Allah, wa huwas sami'ul basir, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu di ayat yang lain. Dalil Allah bersifat sami'un. Jadi dua dalilnya. Laqad sami'allah lawan wa huwas sami'ul basir.
Bacaan kita baca Quran, zikir la ilaha illallah, baca tasbih subhanallah, baca apa lagi? Tahmid alhamdulillah, baca salawat, semuanya bacaan kita didengar oleh Allah. Semuanya didengar oleh Allah Ta'ala. Niat kita bangun, kita berniat anak beribadah kan berniat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja ibadah itu disertai dengan berniat kita apa ibadah dalam hati. Niat kita dalam hati didengar Allah Ta'ala ya. Nah orang lain mengatakan niat kita. Nah kita berniat misalnya puasa, berniat sembahyang, ya kan? Nah tapi sebenarnya sebelum berniat itu diucapkan lafaznya ya. Ajak sembahyang, usolli fardal maghribi salata raka'atin mustaqbilatul qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah menamakannya aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, tunaikan hati bacaan hati kita berniat, hati kita membacaan. Nah itu didengar Allah Ta'ala. Asalnya kita beribadah, niat kita ikhlas semata-mata karena Allah. Sekali sudah pertengahan beribadah, masuk ria. Nah minta puji beribadah. Nah itu samaan ria tentang asalnya ikhlas itu terlompat 2 ria. Nah jadi diterima Allah apa ada. Buat ibadah itu niatnya ikhlas dari awal menggawi sampai turun ikhlas. Itu namanya terima Allah Ta'ala. Bila pembagilah semengawe karena patahan sampai habis. Nah ada masuk ria, ujuk masuk, samaan berai. Ada pahalanya ibadah yang kita kerjakan itu. Berdoa kita minta ikhlasnya. Allahumma rasuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasyur fi jami'at ta'at wal ibadah. Itu doa. Ya Allah berikanlah ikhlas di dalam ilmu, mengajarkannya dan semua ibadah mengerjakan, berikan ikhlas. Nah berdoa supaya kita diberi Allah ikhlas beribadah. Yang ikhlas itu ibadah itu kita terima ada ikhlas. Ada masuk ria itu minta puji. Nah ujub kan. Nah bila ujub itu diterima. Jadi ujub itu waktu ibadah perasaan kemampuan seorang itu mau beribadah ujub karena. Nah ada ingat lawan pertolongan Allah. Kalau beribadah bukan Allah itu ujub karena. Kalau seorang beribadah di kabel seorang itu. Nah beribadah. Makanya kan bila kita berdoa ibadah mengucap alhamdulillah. Nah alhamdulillah ya aku beribadah. Kalau tolong ditolongi Allah. Ditolongi Allah. Jadi kita ibadah itu bila masuk dia pada dekat kepala, antara kita itu malah dosa, jadi dosa. Nah, ujub bang masuk, ya juga ada bahan ibadah. Takabur bang masuk, ada ibadah ada bahan juga. Para seorang panjang kepalanya, para seorang pagi aja beribadah. Nah, itu maknanya takabur, sombong masuk dalam kita dalam hati kita waktu beribadah. Semua mau ada dengan pahalanya kan? Ya kan itu pembahasan dari tasawuf pembahasannya kan di dalam ilmu tasawuf pembahasan tasawuf ujub ria sumha. Nah itu pembahasan dalam ilmu tasawuf. Kan kita diwajibkan oleh Allah dan Rasul menuntut ilmu itu 3 macam ilmunya. Nah seperti padahalnya kan. Nah pertama ilmu tauhid. Nah ini wajib. Sahabat lingkungan, fardu ain, sahabat lingkungan wajib menuntut ilmu tauhid. Nah ilmu tauhid ini ilmu mengenal Allah Ta'ala. Nah sifat-sifat Allah, apa yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sifat Rasul, apa yang wajib, yang mustahil, harus. Nah itu adalah ilmu tauhid pembahasannya. Kemudian ilmu tauhid kewajiban Allah dan Rasul, ilmu fikih supaya kita ibadah kita ini sah. Nah, ibadah sah. Bila ibadah sah itu
syarat diterima Allah. Ibadah sah itu lengkap mengerjakan syarat rukunnya. Nah, pembatalnya dijauhi itu berdosa. Masalah diterima Allah itu urusan Allah Ta'ala. Nah, jadi ibadah itu sah aja. Bedanya ibadah itu lengkap syarat rukunnya, ya kan? Pembatalnya dijauhi, maka ibadah itu sah. Masalah diterima Allah itu urusan Allah Ta'ala. Itu urusan Allah Ta'ala. Lalu ketiga, ada politika atau wajib sama dilakukan menuntut ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf, riya, takabur, sum'ah, dengki, ya kan? Cinta dunia, cinta pangkat, cinta kemegahan, ya kan? Nah, itu semua di dalam ilmu tasawuf pembahasannya. Nah, 3 macam ilmu itu wajib kita menuntutnya. Nah, ujar Nabi bahwa 3 macam itu sampai mati. Nah, bila belum mati nanti masih diwajibkan menuntut ilmu 3 macam tadi. Nah, jadi Allah tadi menerangkan apa yang kita baca di montok, dengar atau niat kita atau mandiran hati dalam hati kita, itu semuaan jelas di jalan Allah Ta'ala. Semuaan jelas di jalan Allah Ta'ala. Dan dan ibadah dan bacaan gawian yang semuaan itu ditulis oleh malaikat Raqib Atid. Ucapan ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sesuatu yang diucapkan daripada perkataan, melainkan di sampingnya itu ada 2 orang malaikat yang mencatat, malaikat Raqib dan Atid. Itu namanya mencatat amal kita, Pak. Nah, bila kita mengerjakan kebaikan, bacaan, baca Quran, baca maulid, baca zikir, tasbih, nah itu namanya mencatat, yaitu malaikat Raqib, malaikat Raqib. Nah, kita bacaan, catatnya, baca maulid, catatnya hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun anu, masih membaca maulid. Betul itu dicatat oleh malaikat Raqib. Nah, sebaliknya bila kita mengerjakan kejahatan atau memandir dosa yang dilarang dimandiran, dicatat malaikat Raqib. Si anu hari anu tanggal tahun anu memandir memuyai orang di tempat anu tempatnya. Nah, itu dicatat malaikat Raqib. Nah, mencatat itu dosa kita, mencatat dosa kita. Pokoknya mana aja kita dirinya teruslah 2 orang malaikat. Nah, kita ada melihat, mencatat amal kita ada melihat kita. Ada melihat kita dalam mencatat amal kita, jalan kita. Ya hanya melihat, malaikat kita barangkali kalau disokong-sokong, disokong-sokong banyak awal. Tapi malaikat kita kan tak pakai duit, ya kan? Makan kada bisa malaikat, minum kada bisa, uring kada, begini bang kada itu, kada pakai semua kada pakai. Makanya ini disuruh Allah Ta'ala baca ini dihirapkan. Anu catat malaikat itu disuruh kita membaca catatan amal kebaikan, dibaca catatan amal kejahatan, bang disuruhnya membaca. Disuruh jual baca. Jadi keduanya, misalnya catatan amal kebaikan nyari mau baca, lalu giliran mau mencatat amal kejahatan bagaimana? Ya Allah nyari juga sama nyari mau baca catatan amal kebaikan. Nah, maka menggunakan di situ manusia mulai umat Nabi Adam sampai mulai Muhammad. Manusia menggunakannya banyak benar dari Muhammad dia apa? Oleh umat Nabi Adam sampai Muhammad manusia kumpul sepedataan pada masyarakat. Malaikat sama malaikat kan, jin, syaitan, ya kan, iblis,
Alhamdulillah. Bila manusia banyak membaca amal kebaikan, nah iblis syaitan itu melarang Tuhannya. Apa jadi malam waktu ya? Sarik ya. Ujian iblis syaitan kan jadi kawan kita dan melarang banyak amal kebaikannya yang dibacanya. Tapi bila kita manusia banyak membaca amal kejahatan, banyak catatan dosa dan dibaca, iblis syaitan kunjingan katawanya. Ada apa? Kasukaan. Itu aja syaitan itu kata tuh banyak banget catatan dosa yang dibacanya. Tuh agar kawan kita kan dalam neraka. Jadi kunjingan katawanya kasukaan. Nah kita salah kita. Jadi dilihatlah anak panjang abah merawatkan sakit hati kita iblis syaitan, ayo banyak yang mengerjakan amal kebaikan. Bila anak banyak keamal iblis syaitan kena, nah di dunia dia banyak yang mengerjakan dosa. Ini kesalahan kita juga bedanya, bedanya kesalahan kita aja. Nah, jadi sifat yang ke-18 yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu bersifat sami'un. Artinya yang mendengar Allah Ta'ala. Lawannya asamun, artinya yang tuli. Mustahil ya yang tuli. Nah, arti mustahil tadi, nah akal kita ada menerima. Bagi orang bahari mustahil. Mustahil. Orang bahari itu bersambat belum anak amanabian, anak amasikip, orang amasikip kan anak amasikip, anak amanabian tulak tiba tinggal kebinian, anak tulak bagurdah, anak tulak bagurdah, kan bagurdah. Orang itu balik berumur, tapi lagi orang balik aman, nah mengamalkan pemakai, jadi orang balik. Mustahil ditolak akal kita yang normal, iya ya Allah yang tuli. Nah, bila Allah mustahil yang tuli, berarti sebenarnya wajib Allah Ta'ala yang mendengar. Dalilnya seperti dalil sama. Laqad sami'a Allah, sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Ta'ala. Di ayat lain, wa huwa sami'ul basir, dan ya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi dalilnya ada dari ini. Nah, supaya keyakinan kita itu ada ragu-ragu, supaya kuat keyakinan kita pakai. Nah, itu dengan dalil ayat Quran. Bila ada percaya lawan dalil Quran, maka orang itu sudah keluar daripada agama Islam. Nah, kita itu dari kita kada percaya Quran ayat Quran, walaupun saya ada percaya, nah orang itu sudah ada Islam lagi, artinya menjadi mor. Jadi bila dari ayat Quran atau hadis Nabi, nah itu dari itu kuat benar dari itu. Adapun amalannya untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat Allah Sami'un, nah amalannya yaitu senantiasa memuji lawan Allah Ta'ala, artinya banyak memuji Allah Ta'ala dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah itu amalannya. Amalannya disuruh amalkan supaya sempurna. Sempurna di pengenalan kita kepada sifat Allah Sami'un, amalannya banyak-banyak memuji lawan Allah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dua amalannya bahagia. Banyak dipuji Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah ibadah makan, alhamdulillah. Saya tahu kata-kata puji Allah Ta'ala. Ini apa ibadah makan? Puas hari itu makannya. Yang baca alhamdulillah itulah. Nah, jadi banyak dipuji Allah Ta'ala yang pembagawian apa aja yang bagus surah alhamdulillah sekurang-kurangnya. Ya kan? Nah, Imam Fatihah alhamdulillah ya Allah, kan surah Fatihah alhamdulillah ya Allah. Artinya alhamdulillah rabbil alamin. Memuji Allah Ta'ala, memuji juga.
Jadi amalannya untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat sami'un, yaitu yang pertama banyak memuji Allah Ta'ala, yang kedua yaitu banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dua itu di amalannya, dua amalannya banyak memuji Allah Ta'ala, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan? Dalam berit sembahyang apa? Berit panjang, alhamdulillah 33 kali. Antum makan, baca tomito, untuk makan sekurangnya alhamdulillah. Lebih bagus lagi bacaan sempurna alhamdulillah berarti amana wa saqana wa ja'alani min muslimin. Itu doa sempurna sudah makan, sudah minum. Wahim alhamdulillah juga. Tapi wahim itu di surah alhamdulillah sampai 3 kali. Bila nanti 3 kali jangan bilang itu penyakit ya, jadinya bersih ya kan. Sari semakan ini sampai 3 kali alhamdulillah. Bila wahim itu hadis alhamdulillah, hadis alhamdulillah, hadis alhamdulillah, hadis alhamdulillah. Kali surah alhamdulillah. Karena sudah jadi banyak sari semakannya. Ujar ulama, wahim itu seperti kita disuruh baca alhamdulillah. Yang pertama alhamdulillah, roh kita kata keluar roh baik-baik wahim. Yang kedua disuruh baca alhamdulillah, wahim itu alhamdulillah. Syaitan tak ibayan 40.000 melalui untuk kita. 40.000 syaitan tak ibayan masuk di dalam tubuh kita. Itu jumlah jadi baca alhamdulillah jadi surah bila wahim. Tapi katakanlah wahim besar 3 kali aja baca alhamdulillah surah. Bila 4 kalau lebih dari surah itu penyakit sudah jadi penyakit harus semangat jadinya. Jadi pertama alhamdulillah, kedua yang pulang alhamdulillah, ketiga alhamdulillah pulang. Jangan kena wahim hadis ya. Apa hanji mau jangan jangan kayak itu alhamdulillah. Malah mau tong pina ya kan sakit jamannya umur kenapa terus bilang kau di lahirnya pas yang besar kata biasa kau tahu tokopi nonton lahirnya tokopi. Nah jadi ucapan apa tadi apabila kita itu sholat alhamdulillah itu yang pertama alhamdulillah roh kita kada keluar waktu bagi wahid. Nah kedua alhamdulillah, nah artinya syaitan takibayan keluaran 40.000 nah syaitan keluaran melihat potong kita 40.000 Imbak tuntun wahid mabok jadi bukan untuk santasnya kantok orang 40 tadi kalau tadi masuk orang 40 tadi. Nah jadi bilanya bahwa baca alhamdulillah untuk kopi untung jangan dibukakan seluas-luasnya kan. Yang masalah luasnya untuk kopi untung salah wahid menjadi untuk kopi lah jangan campur apalagi menguap untuk kopi untung baca alhamdulillah. Nah, bila dibukakan, montong membuat seluasnya, syaitan akan kalau tadi masuk pula ke dalamnya. Masuk pula. Nabi kita kesimpulan Nabi kita kada bisa, Nabi kita seorang uang. Nah, ini itu termasuk kesimpulan Nabi kita ada bisa seorang sidin menguap. Ada pernah seorang. Dan lalat kada pernah hinggap di batang tubuh Nabi lalat nyamuk sangkut ada mau hinggap itu karena itu apa suci bersih zahir batin. Nah bersih Nabi zahir batin. Nah ini kita kira apalagi ada bapak korek ada di Korea kalau benar hinggapnya nyamuk mesin nyamuk ada kata ya kan. Nah itu kita kalau Nabi kada itu setelah keseluruhan Nabi kita mau sini kada mau walaupun landung sini kada mau makan pati goreng tetap mau kada mau
Nah, lalat nyamuk sabun kada mengingat benang teman. Dan Nabi apabila di panas matahari, hari panas berjalan Nabi ada pembayang, kita kan pembayang lah. Nabi kena pembayang. Kenapa? Karena harap nur Nabi kan nur Nabi itu harap nur Nabi. Kata nur apa cahaya matahari itu diciptakan dari Nabi kita. Matahari diantaranya diciptakan dari nur Nabi kita. Ajaran itu ada bayang walaupun naik panas, ada bayang awal pagi. Kalah cahaya matahari itu dengan nur Nabi kita. Kalah cahaya matahari. Ada perkataan ucapan Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Nah, ujar sidin barang siapa Allah mengampuni dosanya itu 3 macam. Allah terus menerus mengampuni dosanya 3 macam. Ujar Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Yang pertama, apabila ada bertinggal di rakongan bekas bau kopi. Itu yang pertama, Allah senantiasa mengampuni dosanya. Yang pertama, ada bekas kopi bertinggal di rakongan tenggorokan. Nah, yang punya kawan Pak Aik, sahabat saya itu minum kopi kan. Kenapa yang kopi kan? Kopi kapal api, kopi apa? Tapi kopi yang hilang lah. Ada dalam kopi apa kan? Ini macam-macam kopi. Kopi ini, kopi apa lagi? Itu maksudnya kopi yang hilang. Kopi yang hilang. Ya selama bekas kopi itu ada yang berman, Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya. Ujar Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Nah, situ pernah menjaga yaitu pangkat Qutbul Gaus. Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu pernah itu sidin menjabat yaitu Qutbul Gaus. Nah, jadi presiden barang siapa Allah Taala senantiasa yaitu mengampuni seorang itu apabila ada 3 macam. Pertama, ada bekas kopi di rakongannya, bekas kopi ada. Ini kawas saban hari diamalkan minum kopi itu kan, minum kopi diamalkan. Saban hari diamalkan. Tapi jangan banyakkan itu kan. Lepas itu ada disuruh minum kopi lah, banyak minum kopi lah, jadi penyakit ulang lah. Bisa 4 padangnya ya Pak. Yang kan, sadar aja Pak. Sehari-hari minum kopi. Jadi apabila ada tertinggal bekas kopi di rakongan tenggorokan, itu ujaran Abu Bakar Al-Habsyi, Allah terus menerus senantiasa mengampuni dosanya. Yang kedua, yang kedua, nah Allah senantiasa mengampuni selama tasbih ada di awaknya. Selama tasbih di awaknya, walaupun kalau dipakai tasbih. Nah, di badan kantongnya nah, atau di bulu dan tasbih. Jadi selama tasbih itu ada di awal, Allah Taala senantiasa mengampuni dosanya. Tasbih macam-macam ya kan, namanya. Tasbih yang larang namanya mubah kan. Kita menyanggap tasbih mubahnya. Awqah, dia menyebut tasbih awqahnya. Larang apa itu lah? Larang tasbih itu nanti sadarnya ada nama, yang bagus kan. Nah, jadi yang kedua Habib Abu Bakar Al-Habsyi selama tasbih berada di awal, Allah mengampuni terus-menerus, Allah mengampuni dosanya. Tasbihnya walaupun di kantong yang ada dipakai atau di bulu mana dianggap ya kan, terus-menerus Allah mengampuni dosanya. Karena bagus sih pakai bagaimana ada dosa santai yang berabahkan tasbihnya dikatek ya kan apa dibaca tasbihnya subhanallah takbirka alhamdulillah takbir Allah akbar ya kan tahu Allah. Yang ketiga ujar Habib Abu Bakar Al-Habsyi,
Allah senantiasa mengampuni dosanya, yaitu selama kita berada di majelis wali. Di majelis wali, oleh yang masih hidup atau yang sudah mati sama aja. Pas hidup, misalnya kita bilang ke Mas Sudin atau Sidin mau buka pengajian, kita datang ke pengajian Sidin, ada di pengajian Sidin bilang kalau Mas Sidin sudah meninggal, jarang ke kubur Sidin. Nah, jadi 3 macam itu ujar Habib Abu Bakar Al-Asyir, Allah senantiasa mengampuni dosanya. Yang pertama, selama ada bekas bau kopi di tenggorokannya. Yang kedua, selama tasbih berada di batang tubuhnya. Yang ketiga, yaitu berhadir kita yaitu di majelis para wali. Nah, 3 macam mudah-mudahan kita mau mengamalkan 3 macam mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan kita kawan mengamalkan. Ada kaulan Sidin kita datang misalnya atau jarakkan sama kamu wali-wali, itu termasuk berada di majelis wali. Kemudian yang ke-19 sifatnya wajib bagi Allah Ta'ala yaitu basirun wallahu a'lam. Nah,